Selamat pagi saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali. Mari kita awali seluruh hari kita ini dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1-11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, memperingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pohon yang baik dapat kita kenali dari buahnya. Manis, asam, kecut, dan sebagainya. Gambaran sederhana yang mau disampaikan kepada kita lewat sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Menjelang hari sengsaranya, Yesus datang dan makan bersama dengan Lazarus dan para muridnya yang lain. Juga Maria Magdalena. Dalam peristiwa itu, Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya, dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Tindakan kasih Maria Magdalena kepada Yesus ternyata dipandang sebagai suatu pemborosan oleh Yudas Iskariot. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya bisa kita berikan kepada orang-orang miskin? Kata Yudas, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara-saudari terkasih, jawaban Yesus ini. Seringkali dalam kehidupan kita berkata, bersikap, bertindak, dan kita mengatasnamakan Tuhan, seolah-olah Tuhan yang kita bawa. Orang bisa saja mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan ini dan itu demi orang miskin atau mereka yang membutuhkan, dan dengan berbagai macam alasan. Sepertinya suci. Tetapi sebenarnya ada motivasi apa di balik itu yang hendak disampaikannya atau yang hendak diwujudkannya? Bisa saja
mengatasnamakan Tuhan, tetapi dengan maksud yang kurang baik. Kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berita di televisi maupun di media sosial lainnya. Kita bisa jumpai di sana. Menjadi refleksi bagi kita dalam bersikap maupun dalam tindakan kita atau tutur kata kita. Apakah aku tulus seperti yang dilakukan oleh Maria? Ataukah ada modus seperti yang dilakukan oleh Yudas? Hal itu akan dapat kita lihat dari hasilnya atau buahnya. Seperti yang dikatakan tadi, pohon yang baik akan kita kenali dari buahnya. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita menjadi yang tulus dan rendah hati, dan kita buktikan dalam buah-buah dalam kesaksian hidup kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.